Selamat siang semuanya. Kita masuk pada sesi yang sekarang, yaitu telling a story through visual, ya. Bagaimana bercerita, berstorytelling lewat sebuah visual gitu ya, lewat visual. Dan bersama kita sudah ada Mas Jaka. Mas Jakanya di mana? Mungkin boleh dinyalakan kameranya, Mas, biar kelihatan. Dan udah kan? Udah, oke. Ya, halo Mas Jaka, apa kabar? Baik. Ya, mungkin saya singkat aja karena waktunya Mas Jaka nggak banyak. Saya perkenalkan sedikit dari Mas Jaka ini lulus DKV tahun 2004, lalu kemudian langsung ke industrinya sampai sekarang. Pernah bekerja di Sparky Animation Singapura, One Animation Singapura, dan sekarang dari 2014 ada di Lemon Sky Animation Malaysia. Jadi pengalamannya di luar negeri, di diaspora ya, ya. Ya mungkin silahkan untuk mempersingkat waktunya karena ternyata waktunya tidak banyak ya. Waktunya saya persilahkan. Oke, jadi saya share screen aja ya. Oke, bisa kelihatan ya screen-nya? Ya, bisa masuk. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nongkrongin sini siang-siang. Jadi kemarin kebetulan dihubungin sama Ainaki untuk ngisi acara ini ya, Road to Asian Animation Summit. Terus temanya adalah storytelling through visual. Gitu ya. Awalnya temanya juga agak bingung gitu. Ini maksudnya apa ya? Terus dijelasin kalau misalnya ini buat ngebantu teman-teman yang mau ikutan pitching atau mempresentasikan idenya di forum tersebut gitu. Terus juga buat sedikit intro dikit, tadi udah dibilangin kalau misalnya saya udah bekerja selama dari 2004, mungkin sekitar 3 atau nggak sih, dari 5 tahun belakangan lah, dari ikut terlibat ke dalam kayak development untuk project animation. Jadi ya sedikit tahu lah tentang proses di baliknya gitu. Ya, dan juga untuk sharing kali ini saya akan berbicara berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi ini bukan teori yang absolut atau gimana, cuman apa yang saya pelajarin selama bekerja di industri selama ini. Gitu. Oke. Jadi judulnya adalah Telling a Story Through Visual. Ya, dan ini penerapannya untuk dalam animation development. Oke. Jadi animation development itu apa sih gitu? Animation development itu jadi kita kalau misalnya punya suatu konsep atau suatu ide gitu ya, dan kita mau mewujudkannya gitu. Nah, untuk mewujudkannya itu kan harus ada persiapan tertentu. Persiapan yang di awal itu biasanya adalah pitch bible. Pitch bible itu isinya ya the overall idea of the show gitu ya, main characters-nya, konfliknya seperti apa, dunianya seperti apa. Terus kalau show by design yang lebih komplit, storyboards, itu jelas storyboards, dan animatics. Animatics itu rangkaian storyboards yang udah di-planning, yang udah di-editing. Dan bisa jadi sampai tujuannya adalah bikin pilot atau sizzle. Jadi ini adalah bisa berupa pilot episode atau sizzle. Sizzle itu jadi kalau misalnya test animation. Jadi kalau misalnya konsep dari show-nya adalah 22 menit, misalnya kita bikin sizzle-nya hanya sekitar 4 menit untuk menunjukkan kayak style dari movement-nya dan segala macam. Oke, tadi udah dibilangin juga pitch bible isinya overview, show info, genre-nya apa. Genre tuh kayak misalnya apa, dia komedi, action, audiensnya siapa, formatnya apa. Format tuh maksudnya durasi, terus kira-kira udah ditargetin untuk di mana, ada isi karakternya, dunianya seperti apa, artworknya seperti apa, dan beberapa story premise untuk mungkin beberapa episode yang akan datang gitu. Terus dari pitch bible ini yang penting untuk kita mulai itu harus tahu dulu adalah
audiensnya gitu ya. Soalnya audiens itu penting karena kita bikin produk yang ada anak kecil, preschool, ya kita harus tahu dulu kayak psikologis mereka seperti apa. Ya, dan juga ada baiknya untuk kita research yang baik gitu, yang banyak untuk melihat gitu saingan kita market preschool itu ada apa aja gitu. Ini misalnya ada beberapa contoh yang untuk preschool gitu ya, ada True, ada Paw Patrol dan segala macam. Terus kalau misalnya untuk market yang lebih di atasnya lagi, mungkin ya sekitar mungkin 6 sampai 9 atau 9 sampai 14 ini ada lagi. Ini contoh beberapa yang sifatnya action dan ada juga untuk adult animation gitu ya. Jadi untuk sebelum mulai kita harus tahu dulu gitu kita audiensnya untuk siapa. Oke. Terus juga ini disimulasiin aja kalau misalnya kita itu sebagai art director-nya gitu untuk bikin si pitch project ini gitu. Jadi biasanya di bawah art director ada beberapa orang lagi yang tanggung jawabnya beda-beda, yaitu graphic designer yang handle grafisnya atau logo dan juga logonya, karakter designer ini penting banget untuk ngedesain tokoh-tokohnya, production designer yang mereka nanti tanggung jawab untuk ke set, environment, dan juga prop, ilustrator mungkin juga, dan juga board artist. Nah, kalau misalnya dari pengalaman saya, sebenarnya nggak mesti satu posisi diisi oleh satu orang, itu tergantung ada budgetnya atau enggak gitu. Bisa juga graphic designer merangkap sebagai karakter desainernya gitu. Tapi kalau kenapa dibeda-bedain, kadang-kadang mereka kan spesialis gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau nge-pitch sesuatu itu ya harus ya sebaiknya sebaik mungkin gitu. Jadi kalau misalnya setiap area di tackle dengan orang-orang yang benar-benar di dunianya mereka masing-masing itu lebih bagus gitu loh. Nah, sebagai art director-nya nanti kita bertanggung jawab untuk make sure that semuanya harmonis gitu. Karakter sama background-nya masuk, sama production designer-nya masuk dan segala macam. Oke. Oke, so visual elements tadi desain yang masuk ke desain yaitu title, logo. Kenapa logo penting? Menurut saya karena itu salah satu dari halaman depan gitu ya. Pas saat kita mempresentasikan Bible kita juga itu si logo itu udah ada sedikit bercerita tentang what is the show about gitu kan. Karakternya, production design, tadi environment dan prop. Ini juga ada beberapa contoh desain-desain yang udah ada dari luar buat title card-nya. Ini juga contoh-contoh karakter. Ini contoh production design. Ini semua desainnya desain rumah gitu, teman. Karena mereka berbeda-beda, art style-nya juga penerapannya bisa beda-beda. Oke, ini buat overview aja sih. Jadi design elements itu apa aja? Itu lines, shape, color. Ya setiap shape kan punya persepsi masing-masing gitu. Kalau misalnya untuk desain karakter, apakah shape yang bulat itu persepsinya seperti apa, dan kalau misalnya shape-nya kotak dia persepsinya seperti apa. Misalnya kalau kotak dia lebih kokoh dan sturdy gitu. Terus kalau misalnya bulat dia lebih dinamis. Dan teori warna juga. Tadi mungkin udah dibahas sama sesi sebelumnya Mas Zul buat ngebahas desain-desain karakter berdasarkan ini. Maksudnya framing di sini adalah nanti kalau misalnya di Bible kan kita bikin artwork juga gitu kan. Nah, di artwork itu make sure that our poses in expression, composition, tone sama mood-nya itu juga bercerita dan juga meng-highlight show kita itu seperti apa gitu. Oke, ini kalau udah masuk ke animation, nanti ada timing, spacing, dan rhythm. Jadi mungkin kita nggak akan bahas ini dulu. Terus nanti kalau misalnya udah masuk ke editingnya, ada cuts, transition, dan pacing. Nah, ini maksudnya, ini semua adalah elemen-elemen visual gitu, elemen-elemen yang kita lihat. Dan ini nanti akan dipakai untuk mendeliver information ke mereka yang mendengarkannya gitu. Dan juga untuk kita tuh pengen move the audience. Jadi untuk move audience itu maksudnya ya kalau misalnya temanya genre-nya komedi, ya berarti kita pengen audiensnya untuk ketawa gitu. Jadi ya, we have to make sure that semua elemen-elemen desain itu bisa menuju ke arah sana. Oke,
Mungkin tadi cukup dulu teorinya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya dari development project yang udah pernah dilakuin itu rata-rata kan sifatnya confidential gitu loh. Jadi sayang sekali nggak bisa dijadiin contoh untuk sesi ini gitu. Nah, jadi gimana untuk ngejelasinnya? Kebetulan tadi malam saya mikir yang cepat gitu ya rough idea gitu untuk bikin sebuah project. Jadi kita coba untuk mensimulasikan project ini gitu untuk bikin pitch Bible. Oke, lanjut aja atau mau ada pertanyaan dulu atau gimana? Oke. Oke. Jadi untuk contoh kasus ini 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 dia apa kira-kira kalau mau nge-pitch sesuatu dia kebetulan dapat ide judulnya angkasa luar biasa. Oke, so it's a working title. Ya judulnya mungkin agak kampungan tapi ya ini buat placeholder aja gitu ya. Oke, so jadi idenya adalah tahun 2145, tepat di ulang tahun ke-200, Indonesia mengirimkan 3 penjelajah angkasa luar untuk mencari planet baru untuk dihuni karena bumi Indonesia sudah semakin padat. Ini adalah kisah perjalanan mereka. Nah, ini untuk di secara visualnya juga di background-nya dikasih gambar-gambar tentang populasi Indonesia yang udah padat gitu, yang udah padat banget. Jadi si visualnya juga ikut mendukung dari idenya itu. Oke, terus page berikutnya kita jelasin bahwa ini genre-nya apa. So, ini adalah sci-fi, komedi, targetnya adalah untuk umur 9 sampai 14. Durasinya kira-kira sekitar 7 menit. Dan juga ini didukung dengan artwork bahwa roket yang kita buat itu adalah shape-nya seperti Monas dan siap meluncur ke ruang angkasa. Oke, tokohnya siapa aja? Tokoh yang pertama adalah Jupri, dia dari Jakarta, umur 20 tahun, kapten dari misi penjelajah ini. Terus di sini kita harus bisa ngejelasin gitu ya, kekuatan dan kelemahan si karakter itu misalnya. Yang terlalu percaya diri dan dia juga penuh energi gitu. Sebenarnya sih nanti seharusnya lebih detail lagi gitu ya, terus juga ya lebih jelas lagi. Tapi cukup singkat aja untuk bisa dipresentasikan secara jelas itu. Ini juga ada contoh desain kasarnya. Oke. Nah, dari situ untuk ngejelasin karakter ini sebaiknya didukung juga oleh beberapa pose atau ilustrasi gitu yang benar-benar nunjukin karakteristiknya. Ini di sini kalau bisa ngelihat yang pertama itu dia nunjuk untuk maju gitu ya karena dia percaya diri. Terus juga di bawah ini nunjukin kalau misalnya ya dia jalan dengan percaya diri tapi nggak ngeliat-liat bahwa di depannya ada mulut alien yang besar gitu. Terus menunjukkan sifat baik itu kekurangan dan kelebihan dari si karakter ini gitu. Tentunya nanti kalau misalnya buat pitch yang aslinya artworknya dibikin lebih final gitu ya. Ini cuma rough sketch aja. Oke. Terus kemudian karakter berikutnya adalah Mas Karyo. Mas Karyo berasal dari Salatiga, umur dia 20 tahun. Dia tugasnya sebagai peneliti dan ilmuwan gitu ya. Jadi dia orang yang pinternya. Jadi dia sifatnya santun dan sopan. Dia kadang-kadang selalu ragu dan mempertanyakan keadaan karena dia ilmuwan gitu ya. Dia selalu mempertanyakan sifat ilmiah di baliknya gitu.
Oke, jadi lagi kita dukung dengan ilustrasi yang menunjukkan sifatnya. Ya kalau misalnya dia lewat di depan makhluk yang lain, terus ya dia punten, permisi gitu. Dia ketakutan, terus kalau misalnya ada binatang yang kecil pun dia ketakutan. Jadi sekali lagi ini ilustrasi yang mendukung sifat dan kepribadian dia. Oke, dan yang ketiga misalnya Bonar, dia berasal dari Medan, ya dia tugasnya sebagai keamanan dan mekanik dari tim ini gitu. Ya, dia selalu waspada, keras, kuat, dan tapi juga yang bukan yang paling pintar. Juga didukung dengan ilustrasi, ya kalau misalnya untuk menghadapi alien yang kecil tadi, dia malah mengeluarkan segala macam senjata gitu ya. Terus karena dia juga terlalu kuat, dia kadang-kadang nggak sadar, yang bawah ini dia nggak sadar kalau misalnya ngambil pintunya patah, jadi si temannya ketinggalan di luar angkasa. Oke. Lagi kita sebaiknya juga nunjukin artwork kalau misalnya emang ada grup gitu ya, bagaimana mereka secara chemistry-nya gitu masing-masing. Jadi ini rough sketch, tapi intinya adalah mereka di stasiun ruang angkasa gitu ya, lagi mengambang di zero gravity, dan masing-masing lagi sibuk dengan kesenangannya masing-masing gitu. Biasanya artwork ini bisa satu atau dua yang benar-benar bisa nunjukin si chemistry dari ketiga karakter ini dan bagaimana mereka bertiga itu nanti di dalam di satu screen. Oke. Terus sebelum masuk ke ini sebenarnya untuk ke cerita gitu ya. Tapi sebelum ini juga ada baiknya juga kita masukin beberapa artwork yang misalnya yang menunjukkan dunianya gitu. Kalau misalnya mereka ada tempat-tempat lain, kalau tadi kan tempatnya adalah di dalam stasiun ruang angkasa ini gitu. Kalau misalnya dan karena ceritanya juga mereka akan berpergian ke berbagai macam planet gitu ya, jadi bisa juga dimasukin beberapa artwork dari planet-planet yang lain. Oke. Dan ini semua maksudnya untuk selling dan juga melihat potensi artistiknya gitu dari si show ini. Terus di page yang ini kita harus bisa juga nunjukin potensi cerita ya. Jadi dari premis yang udah kita punya ini, kira-kira ceritanya bisa dikembangkan sampai sejauh apa gitu loh, dan variasinya ada apa aja gitu. Dan biasanya ada beberapa halaman yang nunjukin premis ceritanya. Nah, di sini salah satu premis ceritanya adalah mereka bertiga mendarat di planet di mana emas adalah limbah dari makhluk penghuninya gitu ya. Jadi kalau misalnya di bumi emas itu benar-benar berharga gitu, tapi kalau misalnya di planet ini emas itu justru jadi kotoran gitu loh. Orang ke toilet untuk membuang emas. Jadi nanti kan ada konflik gitu loh, bagaimana mereka mengatasinya gitu. Nah, jadi nanti tugas buat si art director untuk bisa memvisualisasikan gitu, ambil satu momen yang bisa memvisualisasikan premis dari cerita itu. Oke. Terus juga yang kedua, mungkin mereka mendarat di planet yang berlimpah dengan air, tapi bila airnya diminum akan membuat ketut selama 1 jam. Ya ini premis yang mungkin nggak terlalu nggak terlalu ini ya mainstream, tapi maksudnya ada sebuah ide gitu. Jadi nanti diterjemahin juga secara visualnya seperti apa. Terus juga mungkin mereka mendarat di sebuah planet yang ideal, tapi berebut dengan penjelajah wanita dari bumi lain. Jadi mereka ketemu misalnya ketemu kembaran mereka tapi dari lain jenis gitu loh. Dan mereka memperebutkan hal yang sama. Kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, yang pengen saya tekanin di sini sih bukan dari ini ya, bukan dari konsepnya. Ini karena konsepnya juga baru kepikiran tadi. Tapi maksudnya
apapun premisnya seperti apa, itu sebaik mungkin didukung dengan visual yang bisa selling the idea gitu. Jadi kalau misalnya emang karena kita kan pitch untuk animation gitu. Dan visual itu pasti elemen yang penting banget untuk ngejualnya itu, dari karakternya, dari looks-nya dan segala macam. Jadi untuk pitch jangan tanggung-tanggung untuk spend lah untuk artwork gitu. Soalnya kadang-kadang konseptornya atau yang punya idenya dia tidak mungkin secara artworknya dia tidak terlalu baik, tapi kan dia harus bisa mengkomunikasikan ide itu ke dalam kertas-kertas gitu loh. Jadi dia mungkin harus meng-hire itu tadi desainer kah atau art director yang bisa ngebantu memvisualisasikan ide dia gitu. Jadi apapun idenya gitu ya, apapun genre-nya, uh, ya, ya emang harus bagus dulu gitu ya si premisnya. Dan juga kalau misalnya itu udah bagus, baru didukung lagi dengan visual yang benar-benar ngejual gitu. Karena sifatnya ini masih di development gitu ya. Jadi mungkin ada kemungkinan nanti untuk berubah gitu. Kalau misalnya kita pitch ke network gitu ya, terus network punya mereka kadang-kadang punya komen mungkin baiknya begini karena age groupnya segini gini. Ya itu bisa jadi masukan juga buat kita gitu. Tapi karena sifatnya masih development, berarti masih ada ruang untuk berubah. Tapi meskipun development gitu ya, ada kita sebaik. Jadi istilahnya kalau misalnya anak desain atau anak arsitek gitu ya, sama kayak sidang aja gitu. Kan sidang juga kan kita ngambil sebuah tema gitu kan, ambil tema terus kita untuk memecahkan sebuah masalah secara desain gitu. Nah, sebanyak mungkin pun kita sudah bisa memecahkan masalah ini sebelum dipresentasikan gitu. Soalnya nanti pas presentasi kan biasanya mereka punya pertanyaan gitu, kenapa desainnya seperti ini, misalnya kenapa arahnya ke arah begini. Ya nggak ada aturan bakunya, tapi kita harus punya jawaban untuk setiap pertanyaan gitu. Jangan sampai ya kenapa warnanya merah ya karena saya suka merah gitu. Semuanya harus ada sebab dan akibatnya. Jadi secara visual sebaiknya kita udah ditanganin juga dari awal sebelum dipresentasikan gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apapun, kita udah siap untuk menjawabnya. Okay, so juga cerita sedikit mungkin ya, kenapa saya bisa terjun ke development ini gitu. Sebenarnya saya juga nggak sengaja gitu. Karena kebetulan waktu itu di salah satu studio yang saya lagi bekerja, mereka mau mencoba untuk develop IP gitu. Pada saat itu saya bekerja sebagai animator gitu. Jadi sebenarnya nggak ada urusannya sama development juga. Nah, tapi karena dari awal dari dulu gitu ya saya suka nonton film, suka baca komik, baca buku dan segala macam. Jadi referensi visual saya udah ya banyak lah. Jadi kalau misalnya diajak untuk diskusi, untuk minta pendapat tentang sesuatu, ya saya bisa menanggapin gitu. Nah dari situ kadang-kadang juga bisa kayak ikut ngebantu atau ngasih input dan segala macam. Baru dari situ sama atasan saya waktu itu di tes gitu. Ya udah coba aja masuk ke development. Dan ternyata menyenangkan gitu loh. Pusing sih sebenarnya karena banyak masalah, cuman menyenangkan karena kita bekerja secara kreatif gitu. Jadi makanya untuk pokoknya ini saran dari saya adalah memperkaya referensi visual sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah ya kalau misalnya kita jalan-jalan kah, atau kalau misalnya kita ngelihat sesuatu observasi gitu. Jadi observasi itu penting banget karena dan menurut saya gitu ya segala macam cerita itu kan pasti akan relate
kepada audiensnya, gitu. Balik lagi kepada human gitu. Dan untuk bisa menangkap esensi dari perasaan orang itu kan kita harus bisa observe gitu. Apakah observe dari anggota keluarga kah, atau orang tua, anak kecil, atau bahkan diri kita sendiri gitu. Terus nanti kita cari premis atau cari ide yang bisa relate sama manusia dan orang-orang gitu. Intinya pasti menurut saya sih pasti akan kembali ke manusia gitu. Jadi observasi lingkungan, observasi alam dan orang-orang itu penting banget gitu. Memperkaya referensi visual, yang lainnya adalah yang pasti menurut saya sih nonton TV gitu ya. Karena saya juga punya anak yang masih kecil, mereka juga suka nonton kartun, jadi mau nggak mau kadang-kadang suka ikutan ke mereka juga. Dan secara nggak langsung juga ya jadi nambahin referensi visual saya gitu. Entah dari karena anak saya ada yang laki-laki ada yang perempuan, yang perempuan dia nontonnya yang show untuk perempuan, dan yang laki-laki lebih banyak ke action. Ya jadi itu juga memaksa saya untuk bisa ngelihat kira-kira ada apa aja sih di dunia persilatan animasi itu gitu. Alternatif, maksud saya di alternatif di sini adalah saat kita mendesain sesuatu atau saat kita mau merancang sesuatu, pikirin alternatif sebanyak-banyaknya gitu. Kalau saya sih pakai prinsip kalau saya sih prinsipnya banyak bertanya bagaimana kalau gitu. Bagaimana kalau tuh maksudnya what if. Jadi kalau misalnya bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gini. Jadi you're always asking that question, or you're always trying to, kita selalu mencoba mencari untuk dari kita coba mencari atau mempertanyakan dari sisi perspektif yang berbeda gitu. Karena kadang-kadang ya misalnya kita punya ide gitu ya, ya kelihatannya bagus di awal, tapi kalau misalnya kita tantang dengan sebuah pertanyaan gitu ya, nanti ada roadblock gitu. Jadi selalu bertanya itu what if. Dan ini bikin kita jadi kritis gitu. Bikin kita jadi kritis, dan juga benar-benar ngetes si ide itu kira-kira. So yang lainnya adalah feedbacknya juga penting, soalnya kalau misalnya kita punya ide gitu ya, dan ide itu kan hanya ada di kepala kita gitu. Nggak ada yang men-challenge ide itu nggak ada yang men-challenge ide kita itu. Jadi kalau misalnya kita punya ide, bisa secara lisan atau kita misalnya udah coret-coret, ya tunjukinlah ke orang yang kalian percaya, yang bisa ngasih kritik atau feedback yang membangun gitu. Bagaimana sih kalau menurut lo tentang ini gitu. Soalnya mereka pasti akan memberikan dari sudut pandang mereka gitu, dan itu bisa jadi input buat kitanya. Ya artinya terserah ya, mau misalnya inputnya mau diambil atau gimana, tapi feedback itu penting banget gitu. Oke. Dan yang satunya lagi, yang paling penting menurut saya itu adalah have fun. Have fun dalam arti gini, kalau misalnya kita mau mendevelop sesuatu, alangkah lebih baik kalau misalnya ya kita enjoy gitu loh. Misalnya gini, kalau saya kebetulan sampai sejauh ini banyaknya mendevelop sesuatu yang sifatnya komedi gitu. Dan jadi ya saya suka dengan genre komedi. Tapi kalau misalnya saya nanti disuruh untuk mendevelop horror gitu ya, ya bisa jadi ini bukan kekuatan saya gitu. Dan kalau misalnya dipaksain untuk harus coba bikin horror, ya jadinya mungkin jadi kurang baik gitu. Tapi jangan takut juga untuk coba hal-hal yang baru gitu. Justru kadang-kadang orang dari genre lain mau pindah ke genre baru justru akan mengambil perspektif yang lebih fresh gitu. Bisa juga gitu. Cuman tetap aja kita harus mau untuk modelinnya gitu. Kayak misalnya ada contoh
misalnya di studio saya lagi ada development sebuah project, tapi dia lebih condongnya misalnya ke arah perempuan gitu, target audience-nya. Ya secara, ya bukan apa-apa, tapi karena saya nggak punya pengalaman dan segala macam, jadi agak kurang comfortable gitu loh. Jadi if we don't give our 100%, nanti juga kelihatan kalau misalnya dari project-nya bahwa ini kayaknya project-nya belum matang gitu. Nah, jadi makanya make sure that when you're developing something, make sure it's something that you believe in gitu. Jadi yang benar-benar kalian yakin, yang benar-benar kalian suka gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah punya amunisi itu, habis itu langsung ya jangan harus bisa coba di pitch, belajar pitch. Pitching ini penting juga gitu, selain dari fisik si Bible itu sendiri gitu ya. Maksudnya bisa aja kita kasih hard copy Bible ke seseorang dan mereka bisa melihatnya sendiri dan punya interpretasi sendiri. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita punya sesi untuk nge-pitch dan menjelaskan maksud kita itu seperti apa gitu. Nah, pitching ini penting dari segi presentasi kalian gitu ya, dari pembawaan bahasanya, dari pacing si pitching-nya seperti apa. Ya, kira-kira kalau pitch sebuah Bible atau sebuah ide itu seperti itu. Kadang-kadang di pitch itu juga kita perlu untuk pitch sebuah cerita. Kalau pitch sebuah cerita juga itu ada artistiknya sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita udah punya storyboard, kita nge-reveal gambarnya satu persatu sambil menceritakan apa ya, kejadian-kejadian seperti apa gitu. Kalau misalnya pitch-nya benar, orangnya juga pasti akan ngerti dan akan paham maksud dari si ide atau ceritanya. Kira begitu. Oke, kira-kira sih seperti itu aja untuk presentasinya. Oke, Mas. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama dari chat muncul, selamat siang, bagaimana kita mengembangkan premis setelah mendapatkan ide awal dari sebuah cerita. Itu sepertinya sudah terjawab ya dari presentasinya Mas Jaka. Dan pertanyaan keduanya, Reza, idealnya butuh berapa banyak premis untuk membuat durasi series 60 menit yang seperti AS ini kan memang diminta untuk membuat 60 menit. Nah, idealnya itu ada berapa premis supaya tidak terlalu banyak dan tidak kurang juga. Tergantung show-nya ya. Jadi kalau misalnya kita udah mikirin kalau misalnya mau bikin satu season gitu ya, satu season untuk yang half hour, misalnya 20 menit. Jadi kalau biasanya satu season itu sekitar berapa ya? 20-an episode kalau nggak salah. Atau episodenya bisa lebih pendek lagi, misalnya episodenya 11 menit gitu ya, 11 menit. Kalau 11 menit mungkin ada 40 episode. Premisnya sih kalau menurut saya sekitar kalau bisa sekitar 30%-nya harus sudah ada gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa hit 30% aja, berarti kan mungkin akan lebih susah lagi ngembanginnya. Nah, sebenarnya sih premisnya nggak perlu terlalu jelas gitu. Maksudnya nggak perlu terlalu detail gitu sampai seperti apa. Tapi lebih nunjukin aja kira-kira situasinya seperti apa nih gitu ya. Misalnya tadi contoh yang astronot itu gitu ya. Bagaimana kalau misalnya mereka landing di planet yang keadaannya seperti ini gitu. Jadi kita cuman kasih umpannya aja gitu. Kasih umpannya. Bagusnya juga kalau misalnya udah ada endingnya, bagus. Tapi kalau misalnya berupa premis awalnya pun menurut saya udah cukup. Cuman jangan terlalu sedikit. Justru kalau terlalu sedikit takutnya mereka ngerasa bahwa ada lagi nggak sih potensi, dan kita juga harus bisa mikirin gitu loh, kira-kira sejauh apa sih ceritanya bisa di-expand gitu. Karena kalau misalnya sebuah IP itu sukses,
Berarti kan most likely dia akan terus lagi gitu loh. Dan si cerita dan premis itu harus ada ruang untuk bergerak gitu loh, untuk di expand gitu loh. Nah, jadi itu juga kok bisa pikirin dari awal juga. Oke Mas, lalu ada lagi nih pertanyaan dari yang sudah masuk sebelum acara lewat pendaftaran. Ketika mendevelop mana yang lebih, kan kalau tadi kan dijelaskan karakter itu di develop. Nah, kalau environment-nya itu sedalam apa harus di develop untuk bikin seperti ini? Oke. Yang pasti art direction-nya harus udah jelas. Ya, art direction-nya harus udah jelas. Maksudnya art direction tuh, screen saya masih sharing nggak ya? Share-nya enggak. Screen-nya video. Ya, kalau misalnya, saya share screen lagi. Ya, ini masuk. Oke. Ya kayak misalnya ini kan beberapa dari contoh-contoh dari yang udah ada gitu. Tentuin art direction-nya udah ada gitu, udah ada arahan art direction-nya. Apakah misalnya dengan ada look seperti comic strip kayak Loud House ini yang di kanan bawah, atau dengan stroke yang keras gitu misalnya, atau secara artistic style dia lebih gelembung-gelembung atau apa. Jadi itu harus ada direction-nya. Bisa kita punya dunia gitu ya. Misalnya saya pernah ngelihat pitch Bible-nya dari Adventure Time. Jadi Adventure Time itu kan mereka satu dunia, dan di dunia itu kan ada kawasan-kawasannya gitu. Misalnya ada kawasan es, ada kawasan volcano, ada kawasan apa gitu. Nah itu bisa digambarkan secara garis besarnya, secara misalnya dipaparin gambar petanya gitu. Ini ada ini. Tapi kan nanti kan kalau misalnya di episodenya pasti mereka akan masuk lebih jauh lagi kan ke dalamnya. Nah itu mungkin nggak perlu kalau misalnya untuk di pitch Bible, karena itu ya butuh desain yang lebih banyak lagi gitu. Tapi secara overall dan juga main setnya gitu. Kira-kira si show ini mereka akan banyak settingnya di mana gitu. Apakah di hutan, di rumah, urban atau apa. Itu key point-nya sebaiknya itu juga dimaksud. Oke, ini ada lagi untuk Mas Jaka Setiawan, langsung ditulis. Bagaimana cara membuat cerita yang menarik dalam animasi yang singkat, misalnya hanya 1-2 menit? Bagaimana cara membuat yang menarik? It's a tricky question ya. Ya sekarang kalau misalnya di breakdown lagi ke yang tadi gitu ya, kita harus tahu dulu formatnya seperti apa dulu. Maksudnya sebelum ada cerita, kita harus tahu dulu siapa itu pelakon-pelakonnya gitu kan. Kalau menurut saya cerita yang menarik itu adalah cerita yang di drive oleh karakternya. Jadi yang di develop di awal itu mungkin karakternya dulu gitu. Misalnya karakter tadi, kalau misalnya ambil contoh kasus dari project yang tadi, misalnya ada si Jupri gitu ya, dia overconfident gitu orangnya. Terus kita harus bisa manfaatin sifat itu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ditempatin di suatu situasi, atau dia ditempatin di suatu planet gitu ya, misalnya dia masuk ke sebuah planet tapi semua makhluk asingnya pemalu misalnya. Oke. Nah sekarang sementara dia overconfident. Nah terus berarti kalau misalnya makhluk asingnya ngelihat dia, mungkin dia bagikan dewa misalnya, karena dia punya sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk asing ini gitu misalnya. Nah berarti kan si cerita itu berjalan karena kepribadian dia gitu, dan karena keputusan dia. Itu yang penting sih kalau menurut saya. Jadi yang cerita yang di drive oleh karakternya itu sendiri.
Jadi makanya untuk mendevelop karakter itu penting banget. Kita harus tahu, harus kenal betul gitu. Pas kita develop itu kita harus kenal betul dia akan bertindak seperti apa gitu. Jadi nanti bisa apa ya? Almost self-driven gitu. Kita tinggal ngeset sebuah situation, masukin karakternya, dan karena kita udah kenal betul karakter ini seperti apa, nanti dia akan ngambil keputusan seperti apa gitu. Keputusannya bisa ya karena bisa begitu ekstrim, terus nanti jadi bikin chaos gitu misalnya, atau ya. Tapi ya itu tadi yang penting adalah character driven story kalau menurut saya. Apalagi kalau misalnya durasinya pendek gitu ya, karena durasinya pendek ya lebih baik nunjukin si karakternya itu, menonjolkan karakteristiknya. Oke. Kemudian ini agak mungkin keluar sedikit, ada pertanyaan mungkin lebih ke industrinya sih Mas. Bertanya apa bedanya konsep art dengan visual development? Apakah itu sama atau beda? Mungkin ini ada yang bertanya seperti itu. Bedanya konsep art dan visual development. Oke. Kalau di studio saya yang sekarang gitu ya, konsep art itu masuknya pre-production. Pre-production dalam arti persiapan untuk produksi. Jadi misalnya desain-desainnya, nentuinnya. Terus kalau misalnya biz dev itu masuknya ke lighting. Jadi misalnya udah ada konsepnya, terus visual development itu dia tugasnya adalah mencoba mengachieve lighting dari konsep ke 3D. Itu paham nggak maksudnya? Jadi soalnya kan kalau misalnya konsep kan dia berupa painting gitu ya, berupa painting dari Photoshop. Dari paintingnya dia udah tentuin lightingnya dari arah sini, nanti warnanya seperti apa dan segala macam. Nah sekarang habis itu kita udah bikin layoutnya di 3D, kita bikin animationnya. Nah sekarang bagaimana kita bisa memindahkan warna dari painting itu ke render gitu. Bisa dari render dan dari compnya. Nah, this dev artist itu dia tugasnya adalah itu tadi nentuin setting lightingnya seperti apa, setting compnya seperti apa agar nanti final outputnya bisa mendekati konsep art yang udah di-proof di awal. Itu. Oh ini sih again bicara dari pengalaman gitu ya. Kalau dari segi jabatan gitu ya, jadi kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Heru Marsio. Mas, untuk animasi non-dialog seperti Oddbot, Larva, bagaimana membuat premis atau naskah yang baik untuk storyboard artisnya, sesuai pengalaman Mas yang sering juga mendevelop komedi? Oke. Untuk Oddbots, ntar dulu ya. Untuk Oddbots, saya waktu itu sebagai head of story. Ya. Tapi ini Oddbots yang versi 1 menit atau 2 menit gitu. Kan Oddbots kan ada Oddbots show yang panjang. Ini ada juga Oddbots yang di YouTube yang pendek-pendek. Pada saat itu saya tugasnya sebagai head of story. Gitu ya. Saya di situ punya tim, jadi nggak mungkin kerja sendiri. Jadi punya tim sekitar 4 orang, dan tim ini menurut saya punya chemistry yang bagus. Gitu ya. Dan setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Dalam arti ada yang bagus untuk bikin setup. Setup tuh maksudnya mikirin kayak, bagaimana kalau misalnya Oddbots main golf, gimana kalau misalnya Oddbots main basket atau segala macam. Ada yang bagus juga untuk mikirin gags. Gags dalam arti kadang-kadang nggak ada ceritanya, cuma lucu aja gitu. Ini dia lagi lari, tiba-tiba ada genangan air terus dia masuk gitu. Nggak ada ceritanya tapi lucu. Terus ada juga satu orang yang sifatnya nyerocos. Nyerocos dalam arti dia kadang-kadang nggak terlalu berguna gitu ya. Tapi dia selalu meng-engage ke conversation. Jadi
dengan dia ngobrol dan segala macam justru akan men-trigger kita untuk untuk berpikir gitu. Nah, tapi kan itu sifatnya nggak bisa dikontrol gitu ya, sifatnya yang spontan. Untuk di working environment, karena jelas kita punya deadline juga gitu ya, kita punya target, kita harus bisa ngeluarin beberapa episode dalam waktu sebulan gitu misalnya. Kita harus bikin sebuah sistem. Kita harus bikin sebuah sistem bagaimana kita bisa men-generate ideas. Nah, yang pertama waktu itu adalah kita bagi-bagi dulu temanya, ya. Jadi kita bikin semacam mind map dan charts. Kita bikin tema misalnya olahraga. Ya. Olahraga kita tulis aja nih, olahraga apa aja ya, ada golf, ada basket, ada bola, ada apa. Terus temanya apalagi, misalnya transportasi gitu ya, ada kereta, ada mobil, ada apa segala macam. Terus aja cari sebanyak mungkin. Di saat ini nggak perlu takut untuk salah atau benar. Yang penting tulis dulu. Jadi kebetulan kita punya whiteboard itu sampai penuh gitu loh. Jadi dan setiap kali kita masuk ke dalam story room, kita selalu ngeliat gitu, oh ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Memang belum berbentuk cerita, tapi itu udah jadi sebuah starting point gitu ya. Nah, itu salah satu sistem yang kita pakai. Sistem yang lain adalah kita biasain juga untuk selalu doodle dan sketch ya. Kenapa? Karena dengan doodle dan sketch kita jadi berpikir dan bisa menerjemahkan pikiran kita itu di atas kertas gitu. Doodle sama sketch-nya itu nggak perlu bercerita, tapi harus lucu. Kenapa? Karena ini justru yang kadang-kadang yang jadi gag akhirnya gitu loh. Misalnya kita bikin aja, oh dari golf, oh dia misalnya kena bola sama dipukul sama orang lain gitu misalnya. Ya kita belum tahu kenapa itu bisa lucu. Nanti kita untuk mendevelop ceritanya, kita mikirin nih bagaimana kita dari poin A dari awal bisa sampai ke poin akhir ini. Gitu. Mungkin itu menjawab pertanyaannya. Ya, cukup saya banyak menjawab, malah bukan cukup lagi. Ini ada lagi pertanyaan dari Rama, tips membuat atau mengembangkan universe dari sebuah karakter. Tips mengembangkan sebuah universe, maksudnya gimana ya? Ya, mengembangkan universe dari sebuah karakter. Dari karakter yang sudah dibuat lalu mengembangkan universe ini. Oh, oke. Harus tahu apa ya, backstory-nya dulu kali. Misalnya ini bukan pengalaman saya sih, cuman waktu itu nonton ada dokumentasi gitu kan, misalnya He-Man gitu ya. He-Man itu misalnya berawal dari ya sketsa orang yang muscular, yang berotot besar, dan dia barbarian dengan membawa pedang gitu kan. Oh ini keren nih, ya kan? Ini keren, dan kira-kira bisa berpotensi untuk jadi sebuah universe yang besar. Nah, itu tinggal dipikirin aja, kira-kira ada di mana nih si karakter ini gitu. Ya dia potensi, dan maksudnya ya si karakter ini kira-kira ada di dunia seperti apa. Dan mereka waktu itu mikirin akhirnya ya di decide bahwa mereka ada di planet lain, dan juga ada evil side-nya si Skeletor, terus juga mereka punya monster-monster dan segala macam. Dan dengan mereka mutusin untuk bikin universe seperti itu, berarti kan bisa nempatin karakter-karakter lain. Dan mereka waktu itu tujuannya adalah untuk ngejual mainan gitu kan. Jadi ada good side, ada bad side. Jadi yang jahatnya nanti didesain seperti mutants dan segala macam, terus yang good side-nya seperti apa. Nah, itu salah satu cara untuk bisa mengexpand. Cuman kalau menurut saya sekarang apa ya bisa juga sih seperti itu, tapi lebih baik kalau misalnya dipikirinnya berbarengan gitu sih, nggak satu persatu gitu, karena at the end of the day mereka kan pasti menyatu gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari
Ado Hariawan, Mas keseluruhan cerita biar istilahnya enjoyable to watch dari awal sampai akhir tanpa bertele-tele. Gimana caranya untuk atau tips menjaga flow keseluruhan cerita biar bisa enjoyable terus? Oke. Biar enjoyable to watch. Ya. Kalau dari pengalaman saya banyaknya mendevelop animasi yang sifatnya pendek, gitu ya. Jadi misalnya 2 menit atau 3 menit. Nah, itu kita kan udah di limit nih. Kita udah punya limitation. Kita nggak bisa lebih dari 3 menit misalnya. Jadi dari situ kita harus bisa nge-breakdown. Dan semua cerita yang saya bikin rata-rata itu pakai 3 act setup gitu ya. Jadi ada beginning, middle, dan end. Beginning itu, dan kita jangan apa ya, jangan draggy istilahnya. Start as late as possible. Maksudnya kalau misalnya intronya nggak terlalu penting dan nggak membawa sesuatu ke progres ceritanya, itu bisa di-cut gitu ya. Tapi tadi kembali lagi ke 3 act structure itu. Jadi kita awalnya adalah setup ya. Setup itu di situ biasanya mereka ngasihin atau nunjukin they want gitu ya. What do they want atau apa yang menghalangi atau apa obstacle-nya gitu. Oke. Okay. Terus baru middle part-nya adalah kita panggilnya mid. Saya sambil share screen, saya cari catatan dulu ya, boleh ya? Ya. Ini sebenarnya juga ada presentasi buat yang saya kerjain dulu buat bengkel animasi buat Roni. Dan ini sebenarnya ngebahas tentang story gitu ya. Jadi mungkin bisa saya share juga kali. Oke, kelihatan nggak? Share screen-nya kelihatan nggak? Nah, ini udah mas. Udah. Oke. Oh ya, tadi ini contoh buat nulis semua potensi cerita gitu ya. Kayak tadi tema-temanya apa aja. Ya, dari di whiteboard isinya ada tema-tema cerita semua. Dan ini juga supaya lebih jelas. Ya, layout the tips, character driven story. Okay, find the ending first. Ya, so 3 act structure, dari beginning, middle, dan end. Awalnya adalah setup, bagian tengahnya adalah mid biasanya, dan bagian terakhirnya ada gag. Nah, setup ini kita harus tahu dulu who is the main character, siapa cerita ini tentang siapa gitu. Oke. Okay? Terus temanya apa, misalnya location ada di mana dan objeknya apa, motivation-nya apa, yaitu apa yang mereka mau dan apa yang mereka perlu, dan juga obstacle-nya apa, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan itu apa. Oke. Okay. Nah, ini ada contoh. Ini rough sketch yang dibikin untuk sebelum boarding gitu ya. Ini untuk project astrology dari Lemon Sky. Ini kalau misalnya saya presentasiin dikit, ini ada 2 karakter, Leo sama Cancer gitu ya. Leo itu yang laki-laki yang besar, Cancer itu yang perempuan. Dan mereka lagi jalan-jalan berdua, terus si Cancer dari tadi yang selfie mulu. Terus mereka naik mobil, Cancer juga masih pakai selfie stick. Terus dilihatin juga bahwa mereka foto selfie-nya banyak banget. Gitu ya. Nah, terus akhirnya mereka datang ke restoran, dan sebelum mereka makan, Cancer sibuk untuk motoin makan makanan. Sementara Leo udah lapar dan menunggu.
Nah, meat atau bagian tengah-tengahnya ini biasanya adalah isinya adalah compilation of small gags atau usaha atau journey gitu ya, perjalanan mereka untuk mencapai tujuannya. Untuk to strengthen the main idea, maksudnya untuk untuk memperkuat temanya itu sendiri gitu. Oke, okay. So meat dari sini simple aja sih. Jadi adalah di mana Cancer dia masih foto-foto makanannya, sementara Leo-nya berusaha sebanyak mungkin untuk mendapatkan perhatian Cancer. Itu bagian tengahnya. Oke. Okay. So gag atau bagian ketiganya adalah konsekuensinya, consequence atau problem solving atau surprise atau twist dari semua ini. Nah, jadi gagnya adalah di sini Leo punya ide, terus akhirnya dia tap Cancer dari belakang, tap. Terus akhirnya pas dilihat, waiternya dia ngasih sebuah hidangan yang besar, tapi pas dibuka ternyata ini si Leo udah memecahin masalahnya gitu. Masalahnya adalah dia dapat perhatiannya si Cancer dengan memasukkan dirinya dia sendiri ke dalam hidangan yang besar itu. Gitu. Itu salah satu caranya gitu supaya flow-nya lancar tanpa ada adegan yang nggak perlu gitu. Apalagi kalau misalnya durasinya pendek gitu, kita harus bisa se-efisien mungkin. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rongan. Mungkin Mas Rongan nanti juga bisa ikut bergabung. Ini Mas Rongan nanya, gimana caranya seseorang tahu kalau dia punya potensi sebagai story atau idea development? Dan bagaimana nge-develop talent tersebut supaya bisa kepake ke dunia profesional? Bagaimana kita menyadari? Ya. Bagaimana caranya kita tahu seseorang mempunyai potensi dalam story atau idea development artis? Lalu bagaimana nge-develop talent supaya bisa kepake di dunia profesional? Kalau kasus-kasus saya sebelumnya sih biasanya gini, jadi misalnya ada sebuah draft idea gitu ya, terus misalnya kalau misalnya kita belum tahu siapa-siapanya gitu ya, kita ajak aja dulu mereka untuk ajak orang-orang tertentu yang kira-kira mau ajak untuk meeting gitu. Biasanya orang yang punya potensi itu dia akan kritis gitu ya. Waktu itu pernah misalnya studio punya ide gitu ya, mereka studio punya ide dan mereka kumpulin semua animatornya gitu, dan si studionya pitch gitu, kita punya ide nih gini ya. Ini masih kasar banget nih, cuman pengen tahu, what do you guys think ya. Biasanya orang yang diem atau yang tidak berkomunikasi gitu ya, itu mungkin dia tidak cocok untuk ke development. Tapi kalau misalnya orang yang kritis atau kelihatan gitu semangat, gimana kalau misalnya gini, berarti kan he's there gitu, dia ada dan dia juga ikut berpikir gitu, karena development itu kalau menurut saya banyak mikirnya. Maksudnya bukan nggak terlalu banyak skill tangannya gitu ya. Kadang-kadang skill tangannya bisa kita delegasikan ke benar-benar artisnya gitu. Tapi the head of creative-nya itu kadang-kadang brainstorm, debat, throw around ideas, kasih feedback dan segala macam. Jadi you're always thinking gitu. Your brain is always asking question gitu. Kalau dari small group itu bisa ketahuan gitu, mana yang kira-kira berminat untuk development, mana yang kira-kira dia tetap jadi animator aja gitu. Jadi itu yang pertama sih kalau misalnya di pengalaman saya di studio. Dan juga kan kalau misalnya lagi break gitu ya di studio, kita misalnya makan atau di pantry segala macam, kan ngobrol gitu kan. Ngobrol itu kan tukar ide. Kita kadang-kadang nanya, lo lagi nonton show apa gitu, terus menurut lo bagaimana?
kalau misalnya dia punya pendapat yang menurut saya misalnya perspektifnya bagus gitu ya, misalnya karena dari pendapat dia, ya berarti kan dia ikut memikirkan gitu loh. Kadang-kadang orang bisa bilang, oh ini show-nya nggak bagus, tapi dia nggak bisa menjelaskan kenapa nggak bagus gitu, atau nggak bisa ngasih solusi. If I would have do it, kalau misalnya saya jadi sutradaranya, saya akan gini. Itu kan menunjukkan juga bagaimana mereka mau berpikir dan juga mereka bagaimana mau problem solving. Kadang-kadang dari hal-hal kecil kayak gitu sih, kalau misalnya ya kita udah tahu gitu ya, udah kelihatan, udah kerasa, oh mungkin dia bisa ngasih kontribusi ke development gitu. Nah nanti di development sendiri kan ada ini juga, ada timnya juga gitu kan, ada kreatifnya tadi yang bagian pusing-pusingnya, terus ada juga yang bagian eksekusinya gitu loh, yang untuk bantu ngedesainnya, ngebantu color-nya, segala macam, konsep art-nya dan segala macam. Tapi kreatifnya itu sendiri lebih banyak ininya, brainstorming-nya. Nah, kalau yang tadi Mas, yang bagaimana mendevelop supaya dia bisa kepake di dunia internasional. Kan udah ketemu nih, oh ini bisa nih dia. Nah, bagaimana mengembangkan orang tersebut sehingga kepake di dunia profesional. Ya yang pasti menurut saya si event-event kayak gini ngaruh juga ya. Soalnya karena ya pertama kalau misalnya event internasional harus tahu dulu apa ya, ya pasarnya gitu, ada apa aja sih yang di sana gitu. Tapi juga dari beberapa kali juga saya misalnya sempat ketemu beberapa network gitu ya, mereka pun sebenarnya pengen cari yang kreator yang bisa they have their own voice gitu loh. Maksudnya gini, misalnya kayak Cartoon Network gitu loh. Mereka tuh artist driven juga gitu loh. Maksudnya show yang mereka punya itu biasanya diambil dari pihak atau employee mereka sendiri, tapi yang punya ciri khas mereka kuat sendiri gitu. Kayak misalnya We Bare Bears gitu kan. We Bare Bears, si kreatornya tuh ya dia yang punya visinya gitu loh. Jadi individualitas sebagai artis itu sebenarnya penting juga gitu. Bukan jangan juga sebagai kayak misalnya oke, lo mau apa gue bikinin gitu, nggak kayak gitu juga. Harus ada sisi individualitas artisnya sendiri gitu. Ya, lanjut ke pertanyaan lain dari Kesia. Mau tanya apa saja yang bisa membantu dalam pembuatan storyboard atau animatic. Apakah desain set atau environment harus sudah final terlebih dahulu atau bisa sambil berjalan? Kalau dari pengalaman saya bisa sambil berjalan. Karena kadang-kadang mereka berdua berjalan paralel gitu ya. Bisa juga, tergantung juga, kadang-kadang ada yang setnya itu berpengaruh ke story. Jadi mau nggak mau harus didesain dulu secara story-nya, baru di finalize desainnya gitu ya. Jadi misalnya nih, ada adegan kejar-kejaran, terus mereka harus masuk ke lorong kecil, terus lorong kecilnya itu ada got, harus loncat, terus ada pertigaan gitu ya. Dan dia harus belok ke kiri. Ini karena tuntutan cerita misalnya, ya kan? Berarti kan daripada cari set yang ada seperti itu kan ceritanya jalan aja dulu gitu. Mau nggak mau dia harus belok ke kiri gitu. Misalnya karena tuntutan cerita. Nah, berarti nanti si set prop environment artistnya ya dia berdasarkan itu gitu. Mengembanginnya berdasarkan dari boardnya gitu. Terus skill apa aja buat bantu storyboard animatic? Yang pasti drawing skillnya atau craftnya harus
harus udah nguasain. Soalnya buat board artist itu gambarnya banyak banget dan harus cepat gitu. Jadi makanya nggak perlu detail, tapi harus jelas. Jadi kalau misalnya untuk gesture, untuk gambar karakter gitu ya, harus bisa ngegambarin secara jelas maksud dan tujuan atau ekspresi dari karakternya itu dengan beberapa simple stroke aja gitu. Pengetahuan perspektif juga itu ngaruh banget untuk bikin environment. Itu dari segi draftsmanship drawingnya gitu ya. Dan juga yang paling penting adalah film language. Film language itu penting banget buat board artist. Film language maksudnya kayak kita harus ngerti dulu kayak misalnya macam-macam shots gitu ya. Ada full shot, medium shot, close up shot, extreme close up. Fungsinya apa gitu kan dari macam-macam shot itu. Terus kalau misalnya kedua shot kita gabungin back to back, jadi nanti efeknya seperti apa gitu. Karena board artist itu kan kita modalnya kadang-kadang cuma script gitu, kadang-kadang cuma teks. Nah, kita harus bisa ngebayangin how to present the idea the best way possible gitu untuk di screen. Jadi itu film language knowledge-nya harus bagus juga menurut saya. Dan itu caranya ya harus banyak nonton. Kalau nggak pergi ke sekolah film, berarti harus banyak nonton. Kalau sekarang kan di YouTube juga banyak tuh misalnya nge-breakdown shot dan segala macam, itu menurut saya penting, itu berguna banget gitu. Terus beberapa board artist juga mereka salah satu cara untuk belajar adalah ngejiplak. Jadi buka aja film, kita trace per shot gitu. Shot 1 begini, shot 2 begini, shot 3 begini. Terus nanti kita bisa belajar sendiri gitu. Kenapa dari wide shot pergi ke sini, kenapa dia pakai kamera move-nya seperti ini segala macam. Nah, itu salah satu trik untuk belajar otodidaknya juga. Ya, setuju Mas. Karena saya berapa kali ikut International Festival Animation juga ada beberapa pemateri dan ternyata membahas film language atau kamera language yang sering dilupakan oleh beberapa animator gitu ya. Karena yang baru terutama masih kita kan yang penting bisa gambar gitu. Kita memang itu sangat penting banget dan memang referensinya ya nonton banyak-banyaknya. Iya, referensi itu perlu banget itu saya. Ya. Oke, ini ada satu yang menarik. Bagaimana tips mengembangkan cerita berdasarkan mitologi lokal? Bagaimana? Tipsnya? Sebenarnya kalau ngambil cerita itu ya, maksudnya sekali lagi pengalaman saya ya, maksudnya untuk ngambil cerita itu kan biasanya kita ngambil dari source lain gitu, entah itu pengalaman, entah itu observasi, entah itu pernah kita dengar, entah itu kita pernah nonton gitu ya. Kita pasti adalah ngambil sedikit and then we turn it into our own gitu. Kalau misalnya untuk cerita lokal, ngembangin cerita lokal, kalau menurut saya sih apa ya? Maksudnya ini mau menceritakannya lagi atau mau mengadaptasi atau mau based on atau inspired by. Itu juga bisa macam-macam gitu ya. Kita bisa bikin cerita inspired by gitu. Inspired berarti kita diinspirasi oleh sebuah cerita yang udah ada gitu. Itu bisa juga. Adaptasi bisa juga. Adaptasi misalnya dari novel gitu. Novel yang udah ada terus kita adaptasi untuk screen. Itu juga pasti ada adjustment-nya lagi gitu. Menurut saya ya tergantung juga sih maunya gimana. Emang mau benar-benar plak-plakan ambil cerita lokal terus kita interpretasikan dengan gaya kita sendiri kah atau mau based on aja, nggak masalah. Kayak misalnya yang banyak kan misalnya kayak Disney juga kan mereka ngambil dari fairy tale gitu kan. Misalnya kayak Pinocchio, Sleeping Beauty, Snow White segala macam. Itu kan sebenarnya bukan naskah atau cerita Disney sendiri gitu kan. Tapi mereka ngambil idenya yang udah ada, tapi mereka bikin versi mereka sendiri gitu.
kebetulan sekarang justru jadi versi yang lebih banyak dikenal orang gitu daripada versi aslinya gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengambil cerita lokal bisa juga kayak gitu, misalnya mengambil cerita si kancil gitu kan, atau apalah gitu loh. Tapi kalau menurut kita ya kurang menarik atau bisa kita tambahin lagi, ya nggak masalah juga. Ya, ini dari kemarin kan sebenarnya sudah dijelaskan sama Mas Yeril mengenai tadi Mas Jaka juga sudah bahas bahwa setiap channel itu punya keunikan masing-masing gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari yang sudah masuk sebelum acara dari pendaftaran, apakah mungkin membuat cerita yang kompatibel dengan semuanya itu, dengan semua channel atau media itu? Enggak. 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 Enggak, soalnya setiap channel punya segmen masing-masing gitu ya. Misalnya Disney Junior dan Cartoon Network itu kan beda. Disney Junior udah jelas junior itu target mereka untuk preschool gitu. Sementara kalau Cartoon Network mereka mungkin ke lebih berat ke laki-laki, mungkin umur 9 sampai 15 tahun gitu misalnya. Dan mereka specifically maunya komedi gitu. Mereka nggak perlu education. Sifatnya junior, mereka masih bisa nerima yang sifatnya educational animation juga gitu. Jadi nggak menurut saya sih nggak mungkin kalau misalnya kita ngedevelop satu untuk semua itu nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita bikin sesuatu tapi ternyata diterima oleh masyarakat banyak, ya itu bisa aja gitu. Tapi pas saat di awalnya kita bikin itu kita udah ditargetin dulu gitu. Kayak misalnya dulu waktu pas awal-awal The Simpsons keluar gitu ya. The Simpsons itu kan mereka keluarnya prime time jam 8. Dan itu ditargetkan untuk dewasa gitu. Tapi mungkin karena desainnya juga lucu, warna kuning, warnanya cerah-cerah segala macam, jadi anak-anak atau dewasa atau remaja juga pada suka gitu. Itu kan imbasnya aja gitu. Tapi pada saat developnya, target kita harus sudah jelas, target audiens kita harus sudah jelas. Oke, ada pertanyaan dari Ramadhani. Menurut Mas Jaka, desain karakter yang baik itu seperti apa? Apakah visualnya harus sesuai dengan cerita? Tadi kayaknya udah dijawab sih. Atau mungkin ada mau diperjelas lagi? Iya, karakter desain yang baik. Ya, menurut saya sih kalau yang baik itu yang mengerjakan fungsinya ya. Dalam arti ya kalau misalnya memang mau lucu ya didesain desain lucu gitu. Kalau misalnya mau serem ya desain serem. Tapi kalau saya sih sukanya yang desainnya playful ya. Playful dalam arti misalnya dari segi proporsinya itu nggak sama semuanya gitu. Misalnya nggak terlalu linear. Jadi kalau misalnya linear kan kesannya dia terlalu even, dia tidak menonjolkan kekuatannya gitu. Entah apa, kepalanya gede, badannya kecil, tangannya gede, kepalanya kecil, udahlah. Tapi kalau misalnya ada playfulness dari shape, itu maksudnya dari segi shape-nya sendiri itu lebih menarik gitu. Terus yang akhirnya sih yang penting appeal gitu ya, dan appeal itu susah juga sih untuk dijabarkan secara jelas ya, tapi ya bisa langsung kena gitu. Oke, lalu masuk lagi nih dari Mas Reza. Selama pengalaman kerja di luar negeri, apakah hal-hal yang Mas lihat berbeda atau mencolok, dan hal-hal apa yang harus diperhatikan? Hal yang berbeda dan mencolok ketika kerja di luar negeri dan di Indonesia mungkin dibandingkannya. Lalu untuk membuat cerita yang bisa dimengerti secara universal seperti apa? Oke. Mungkin saya jawab yang kedua dulu, cerita yang universal. Kalau cerita yang universal, misalnya ya gags atau komedi itu sifatnya universal gitu ya.
Tapi maksudnya komedi yang tanpa dialog gitu ya. Physical comedy itu pasti universal. Membuat cerita yang bisa dimengerti untuk secara universal. Yang pasti sih asal bisa menyentuh human emotion ya menurut saya. Jadi kalau misalnya emang mau lucu, gitu kan dia menyentuh sisi kejenakaannya gitu misalnya. Terus kalau misalnya emang mau dramatis seperti apa. Jadi seperti yang saya balik lagi ke yang tadi saya bilang, ya ujung-ujungnya yang cerita yang pengen kita yang menurut saya bisa diterima oleh masyarakat itu yang bisa di-relate gitu loh. Nah sekarang kan maksudnya sekarang segmen itu kan beda-beda, misalnya dari ada pembatas antar negara, ada pembatas antara budaya, bahasa dan segala macam gitu ya. Oke lah, kalau misalnya yang mau batasi itu mungkin kita nggak bisa semuanya kena gitu, tapi pasti ada yang menyatukan ke semuanya itu gitu. Misalnya yang pure human emotion itu tadi, kayak misalnya laughter, funny, sedih kah, fear, takut segala macam. Asal core dari ceritanya itu menuju ke sana, menurut saya itu bisa diterima gitu. Nanti di breakdown lagi gitu, misalnya apa yang membuat dia nangis gitu, apa yang membuat dia sedih, itu bisa berbagai macam cara gitu kan. Tapi core emotionnya atau core yang pengen kita bikin penontonnya itu seperti apa, asal relate kepada core basic human emotion, menurut saya sih bisa diterima. Kayak misalnya sekarang kan istri saya juga nonton drama Korea tuh sering banget. Kan secara budaya mungkin berbeda, secara bahasa juga nggak ngerti, tapi intinya adalah dia bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga gitu. Kayak gitu. Terus yang berbeda, pengalaman bekerja di luar negeri, dan apa saja yang harus diperhatikan? apa saja yang harus diperhatikan? Kalau sekarang kan saya udah hampir 11 atau 12 tahun ya di luar gitu. Dulu alasan kenapa saya memutuskan untuk pergi keluar adalah waktu itu 10 tahun yang lalu industrinya itu belum ada di Indonesia atau belum terlalu besar gitu. Dulu animation ada, tapi banyaknya di commercial, di iklan gitu kan. Dan background saya juga desain grafis, jadi otomatis pernah juga gitu kerja iklan. Tapi ya, secara pribadi saya pengen ngembangin karakter animation waktu itu. Saya pengen bikin sebuah series atau movie atau pokoknya yang benar-benar story driven gitu. Dan waktu itu di Indonesia belum banyak istilahnya. Jadi mau nggak mau ngambil keluar gitu. Nah jadi pada saat itu Indonesia itu masih kurang dari exposure-nya gitu, karena industrinya belum ada. Tapi sekarang kan udah mulai masuk nih, kayak misalnya project-project dari luar udah mulai masuk. Itu justru membawa experience dari luar gitu ya, untuk membawa ke Indonesia, memperkenalkan workflow-nya seperti apa, pipeline-nya seperti apa. Karena untuk produksi itu yang penting gitu. Bisnis strateginya juga seperti apa. Saya bukan kebagian situnya, coba dengan adanya studio-studio atau project-project dari internasional yang masuk ke Indonesia, itu yang berarti udah memperkenalkan hal itu gitu. Dan saya sih nggak meragukan talenta, justru karena di Indonesia human resource-nya banyak banget gitu ya, dan berarti kan talentnya juga banyak, cuman yang saya perhatiin itu mereka semua raw dalam arti masih mentah banget gitu. Pengalaman saya di sini di Malaysia, justru atasan saya tuh senang banget nge-hire orang Indonesia karena mereka ngerasa bahwa dedikasinya tinggi, artistic skill-nya juga tinggi gitu. Cuman harus dipolish supaya gimana bisa fit ke dalam industrinya gitu, tugasnya dia apa gitu. Kadang-kadang kan di industri kan dia lebih spesifik gitu kan, kalau misalnya tekstur artis atau modeling segala macam. Jadi benar-benar diasah yang lebih tajam dan lebih dalam ke spesialisnya gitu. Oke, ini mungkin Mas Jaka waktunya masih ada karena udah mau 1,5 jam nih, atau masih lanjut aja? 15 menit lagi ya bisa. 15 menit ya. Baru kita masih buka pertanyaan ini.
standar atau poin dalam riset sebelum membuat IP apa? Standar dalam riset sebelum membuat IP? Riset. Kalau menurut saya sih semakin banyak semakin baik. Semakin baik semakin baik. Dalam arti kita harus tahu dulu, kita harus surround ourselves atau dikelilingin diri kita dengan si source material itu gitu. Ya kan? Balik lagi ke contoh kasus misalnya yang tadi saya bikin si astronot itu gitu ya. Itu temanya adalah space gitu. Itu temanya adalah space dan juga ada unsur budaya Indonesia juga. Berarti kita harus tahu dulu sih sebenarnya misalnya istilah-istilah space apa aja, istilah-istilah luar angkasa gitu ya, atau juga visual library-nya juga harus banyak. Karena semakin banyak input, semakin banyak masukan buat kita, terus nanti kita tinggal filter gitu loh, mana yang kira-kira masuk, mana yang kira-kira cocok untuk project kita gitu. Jadi kalau standarnya adalah sebanyak-banyaknya. Oke, ini mungkin belum ada yang masuk lagi. Saya mungkin nyambung tadi sebelum luar negeri, mungkin ada Mas Rondan juga kan yang bekerja di luar, mungkin bisa ikut bergabung Mas, nambah-nambahin atau kasih masukan atau mungkin bertanya dengan Mas Jaka juga. Rondannya masih ada nggak? Iya, tadi makanya tadi nanya tentang yang barusan banget Jaka sharing juga sih tentang raw talent itu. Sepengalaman saya juga berinteraksi dengan beberapa artis atau pekerja di animasi di Indonesia, yaitu kebanyakan juga khususnya untuk yang di ranah ilustrasi katakanlah, mereka jago gitu gambarnya, raw-nya ada gitu, raw talent-nya ada, cuman begitu kita mau direct atau arahkan sesuai dengan kebutuhan pipeline production, storytelling segala macam, itu masih bisa dikatakan ya belum sangat jauh dari matang lah katakanlah. Jadinya makanya tadi maksud saya nanya juga, mungkin Jaka punya tips and trick bagaimana bisa memformulasikan sistem yang bisa diimplement secara personal untuk orang mematangkan skill mereka sendiri in their own time atau gimana gitu. Bedanya sih itu sih, standarnya kalau di lokal memang masih in general bisa dibilang mentah, kecuali kalau kita ngomong di ekosistem atau environment yang studio-studio yang udah lumayan besar ya, kayak Brown Bag Bali atau di Infinite Batam dan segala macam ya. Cuman di luar studio-studio tersebut masih dibilang masih perlu sangat diarahkan gitu, bagaimana menurture mereka ke arah yang siap pakai di industri profesional. Kira-kira gitu. Iya sih. Ya rata-rata sih artis yang mereka maju pada saat mereka masuk ke industri gitu ya. Soalnya di industri pertama mereka dikasih exposure dengan pipeline, juga dikasih exposure dengan how to accept feedback gitu kan. Dan juga ada pressure dalam arti waktu dan segala macam, itu secara nggak langsung juga kan ikut memotivasi dia juga untuk terus untuk maju gitu. Ya dari pengalaman di sini juga kita meng-hire beberapa orang karena itu dari raw talent-nya ada, dan memanfaatkan studio environment untuk bisa ngebentuk dia supaya bisa fit into the industry gitu. Ya. Oke, di sini sudah bergabung juga Pak Daniel, sudah menyalakan kamera. Jadi mungkin bisa juga
berbagi, Pak Jadir dan juga Pak Fauzan Chandra juga di sudah situ. kamera. Pak Chandra Chandra ada juga di situ. udah muncul. Chandra juga boleh. Mungkin Ya, memang betul dari yang dikatakan oleh Roni dan Jaka. Pada umumnya itu adalah situasi yang dihadapi oleh semua studio di Indonesia. Karena seperti Batam, Bali, memang ada beberapa studio yang sudah menerapkan pipeline secara baik dan benar. Tapi tidak semua itu seperti itu. Jadi contohnya saja pada saat training, kadang-kadang saya juga agak kecewa ya, training yang kami lakukan di BDI umpamanya di Balai Diklat itu tidak banyak yang dimanfaatkan dengan baik. Ada yang ikut training karena di Bali, jadi bisa sekalian jalan-jalan. Nah, sayang sekali sebetulnya hal itu terjadi karena kita sudah menginvest cukup banyak. Kami mengirimkan supervisor, mengirimkan lead animator ke sana. Tapi kok yang ikut training malah maunya jalan-jalan. Kurang serius. Nah, mungkin ini memang perlu perbaikan secara keseluruhan. Mungkin Mas Chandra ada pendapat lain. Mas Chandra? Mas Chandra belum hidup. Mas. Ya. Mas Jaka masih ada waktu atau harus berpisah? Nah, masih ya. Bisa bentar lagi. Iya, saya sebenarnya ikut udah agak ketinggalan, tapi benar yang dikatakan Pak Daniel gitu ya. Jadi memang dan Roni Gani juga bilang memang yang jadi masalah di Indonesia adalah persoalan pemahaman pipeline, persoalan level kualitas yang belum sama gitu ya. Itu yang menjadi kendala. Jadi lebih lagi kendala yang menjadi ketika disiapkan lembaga yang bisa menyediakan training itu malah serius. Itu PR besar. Kayaknya di semua teman-teman yang besar maupun yang kecil. Itu yang jadi masalah. Jadi kita persoalan ini baik ke metode kerja maupun etos kerja kayaknya. Dari saya itu ini sih sepintas lalu mendengar pembicaraan sekilas saya nggak ikut dari awal tadi gitu. Oke, gitu Mas Roni. Oh ya, oke. Ada lagi nggak dari teman-teman mau? Mungkin juga satu yang perlu saya tambahkan. Seperti studio kami yang di Bali, Brown Bag Film Studio pun, kita setiap saat masih melakukan training, termasuk melibatkan bengkel animasi umpamanya di dalam training animator. Kita mengirimkan, Abah juga menyertakan beberapa tim kami ikut training di iAnimate atau ikut training di Animation Mentor. Karena memang menurut saya sih kalau di animasi itu tidak ada pernah berhenti belajar. Setiap hari itu pasti ada sesuatu yang baru. Apalagi kalau kita bicara rendering umpamanya, itu pasti ada yang berubah terus. Jadi memang kelihatannya justru Mas Roni ini yang perlu sekali karena juga di dunia pendidikan. Ini yang harus disiapkan dengan baik agar bisa siap nanti. Ya mungkin nanti kita ada waktu setengah jam lebih. Jadi itu kalau kamu transfer tuh. Ya. Karena Mas Jakanya Coba lihat dulu. berpisah. Iya, gimana Mas Jaka? Oh iya, yang hadiah mandiri. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk Mas Jaka waktunya 1,5 jam. Ya. Sangat membagi banget semua pengalamannya dari luar biasa dan luar biasa sekali. Iya.